warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami sahabat kelompok 5 yang akan membahas secara aktual dan mendalam terkait dengan ekonomi industri lokal. Nah, sebelum itu sahabat, perkenalkan diri, yaitu pertama saya Faris Al-Hakim dan rekan saya. Dan saya Dian Minasari Siregar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan beberapa berita dan analisa mengenai ekonomi industri lokal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama sahabat, bahwasannya ekonomi industri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari terkait dengan perusahaan, industri dan juga pasar yang dibahas menjadi satu kesatuan dan dinamakan dengan ekonomi industri. Ya, benar sekali Faris. Selain itu, ekonomi industri juga membahas ataupun memberikan kita wawasan bagaimana perusahaan mengatur kegiatan perusahaan dan mempertimbangkan motivasi mereka. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 akan menyajikan berbagai berita informasi terkait dengan ekonomi industri lokal. Berikut informasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Al-Hakim dari kelompok 5 pada mata kuliah ekonomi industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita pertama dari industri lokal yang saya kutip dari laman detik.com dengan tajuk Genjot Mobil Listrik, Jokowi RI akan menjadi mobil industri masa depan. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa berita tersebut dengan secara aktual dan mendalam. Pada berita tersebut ditemukan bahwasannya Joko Widodo ingin industri baterai litium atau baterai listrik itu segera hadir di industri Indonesia, di industri otomotif Indonesia. Dengan adanya acara tersebut, insya Allah maka industri baterai listrik itu akan hadir untuk menginovasi bagaimana mobil listrik itu akan segera hadir di negeri kita tercinta, di negeri Indonesia. Dan baru-baru ini juga Badan Kepala Penanaman Modal BKPM yaitu Bapak Bahlil Lahadila mengatakan bahwasanya ada dua investor yang akan segera tekan kontrak untuk investasi besar-besaran di Indonesia, yaitu Elon Musk yang pemilik Tesla dan juga BASF dari Jerman. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasanya Indonesia akan menjadi arah baru, menjadi sebuah industri baru yang akan meledak insya Allah nanti jika memang ini terrealisasi. Dikarenakan Elon Musk sendiri dengan Teslanya sendiri itu sudah merupakan sebuah perusahaan yang mega besar gitu perusahaannya. Jadi mungkin saja ketika ini terrealisasi dengan baik, maka insya Allah Indonesia akan menjadi sebuah industri mobil listrik yang akan terbarukan dan pastinya akan menjadi sebuah industri modern yang akan menjadi terbarukan dan juga pastinya juga devisa negara bakal terangkat angkanya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu untuk analisa berita pertama saya. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Haji Wardana Damanik dari kelompok 5. Di sini saya akan menganalisa tentang berita dari website resmi Kementerian Perindustrian dengan redaksi utama pemerintah kembangkan ekonomi digital berbasis industri dan e-commerce. Menurut analisa kami, perkembangan ekonomi digital berbasis industri dan e-commerce sangat antusias karena dilihat dari penggunaan internet dan smartphone di Indonesia semakin tumbuh secara otomatis sehingga dapat berpeluang untuk berkembangnya ekonomi digital. Selain itu, pemerintah menekankan adanya pengembangan teknologi dan inovasi teknologi untuk menghadapi era industri 4.0 dan pengembangan ekonomi digital berbasis industri. Nah, dari segi inovasi, pemerintah menggandeng hak organisasi intelektual atas kekayaan dunia atau WIPO, World Intellectual
Property Organization. Dan pemerintah juga akan segera mengesahkan keikutsertaan Indonesia dalam protokol Madrid. Dengan keikutsertaan pemerintah Indonesia, khususnya Indonesia dalam protokol Madrid, diharapkan dapat mempermudah merek internasional ke berbagai negara. Kemudian dari situ saya menganalisis juga pemerintah hanya berfokus pada pengembangan teknologi dan inovasi teknologi saja. Pemerintah juga harus memperhatikan mengenai merek dan ancaman duplikasi produk UMKM dari pengusaha asing. Kemudian di sisi lain dari e-commerce, yaitu selain dapat memudahkan penjualan, para pelaku usaha juga harus jeli, dan UMKM harus meningkatkan kapasitas dan kualitas dari produknya sehingga produk tersebut dapat menjadi produk yang go global. Dan selain itu, semakin paham para pelaku usaha mengenai e-commerce, maka penjualan akan semakin terbatas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Jari Ali Kusuma dari kelompok 5. Di sini saya akan menganalisis industri dari segi sektor pariwisata yang terkena dampak COVID-19, terutama sektor industri perhotelan dan restoran. Ya, jadi analisis dari kami ini adalah di mana diketahui pada data dari Januari 2019 hingga April 2019, kerugian yang ditaksir itu adalah sekitar 90 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat luar biasa, bukan? Jadi hal itu mengakibatkan banyaknya pengangguran, diakibatkan dari kurangnya wisatawan yang lokal maupun wisatawan mancanegara yang datang akibat pembatasan daerah atau penutupan sejumlah tempat wisata. Ya, di mana hal itu mengakibatkan banyak pengangguran dari pekerja-pekerja hotel itu sendiri maupun dari pekerja restoran itu sendiri yang dirumahkan. Sehingga pendapatan negara kita pun semakin menurun. Jadi bagaimana solusinya? Dari kami itu dibutuhkan peran penting dari pemerintah itu sendiri agar COVID-19 ini, harapan kita COVID-19 ini cepat berlalu. Yang pertama, yang pemerintah menurut saran kami adalah memberlakukan sejumlah pencegahan dan antisipasi agar wisatawan mancanegara maupun lokal itu dapat beraktivitas lagi seperti mana adanya. Yang pertama, yang perlunya memakai masker, perlunya menjaga jarak 2 meter, dan perlunya training agar pekerja-pekerja dari restoran maupun pekerja-pekerja dari hotel tersebut dapat berkegiatan kembali dan tidak dirumahkan saja. Mungkin itu saja dari analisis kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hidayati Batubara. Berita keempat datang dari laman Detik Finance dengan redaksi utama: Indonesia kembangkan potensi industri kreatif dan ekonomi digital melalui forum kerjasama APEC. Sahabat, menurut analisis kami mengenai Indonesia kembangkan potensi industri kreatif dan ekonomi digital melalui forum kerjasama APCE pada tanggal 26 Juni 2020, seluruh anggota APCE bekerja sama dan berkumpul untuk menghadiri pertemuan spesial virtual marketing digital ekonomi Steering Group, yang mana mereka membahas pemanfaatan teknologi digital mengenai COVID-19. Indonesia bersama dengan 20 anggota Asia Pasifik
menekankan pentingnya perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Pada tanggal 26 Juni 2020 tersebut, APCE berupaya mendorong kerjasama strategis dalam jangka panjang. Rencana strategis ini untuk meningkatkan infrastruktur digital. Salah satu contoh industri kreatif yang berkembang di Indonesia yaitu pasar online digital game. Selama 3 tahun terakhir ini, pertumbuhan pasar game di Indonesia sangat meningkat sehingga sebesar 300%. Penyebabnya yaitu anak-anak maupun orang dewasa di saat pandemi ini bermain game daripada untuk keluar rumah karena mereka takut terpapar virus corona. Itulah yang menyebabkan pasar game di Indonesia meningkat. Indonesia memiliki target untuk meningkat angka ini dan juga mempersentase developer game lokal yang terlibat dalam industri ekonomi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, itulah berita-berita seputar ekonomi industri lokal yang kami ambil dari berbagai sumber terpercaya dengan analisis versi dari kelompok 5 tentunya. Yang tentunya juga, sahabat, akan memberikan kita sebuah wawasan ilmu baru terkait dengan ekonomi industri. Iya benar Faris, ternyata banyak banget ya dunia kegiatan perekonomian industri di Indonesia. Semoga saja ke depannya makin maju. Iya Dian, amin ya rabbal alamin. Sahabat, dengan berakhirnya cuplikan berita yang telah kami sajikan tadi, maka berakhirlah pula perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Nantikan juga, sahabat, informasi-informasi selanjutnya dari kelompok 5. Baiklah, kami dari kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.